Malam itu Aulia merasa dunia runtuh saat dua petugas polisi mengetuk pintu rumah kecilnya di pinggiran kampung tradisional Yogyakarta. "Kamu ditahan untuk penyelidikan karena laporan tetangga tentang hidup bersama perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah," kata petugas dengan suara tegas sementara Sari pacarnya menangis di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Aulia tidak bisa berkata apa-apa, hatinya berontak antara cinta yang tulus dan rasa bersalah yang membakar karena melanggar norma agama dan adat yang selama ini dia coba hormati sebagai muslimah taat. Malam itu dingin, sel tahanan bau karat dan keringat membuatnya teringat doa-doa ibunya dulu yang selalu mengingatkan perempuan harus menjaga kehormatan keluarga. Sari di ruang sebelah hanya bisa mengirim pesan melalui petugas, "Aku takut tapi aku cinta kamu." Aulia menatap jeruji besi, tangannya gemetar. Ia bertanya dalam hati, apakah cinta mereka yang selama 2 tahun ini penuh kelembutan dan dukungan benar-benar dosa besar seperti yang dikatakan tetangga-tangga yang selama ini pura-pura ramah. Pagi harinya setelah malam yang panjang penuh interogasi tentang perilaku tidak normal dan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya malu, Aulia dibawa ke ruang sidang kecil di kantor polisi. Saat pintu terbuka, jantungnya hampir berhenti. Di balik meja hakim, seorang wanita berwajah familiar dengan toga hitam menandatangani surat pembebasan dengan penayang. Gerakannya tenang tapi tangannya sedikit gemetar. Itu Nadia, cinta pertamanya di masa kuliah dulu yang pernah membuatnya merasakan getaran yang sama sebelum mereka berpisah karena tekanan keluarga dan agama. Nadia tidak menatapnya lama, hanya mengangguk sopan dan berkata, "Terdakwa dibebaskan karena tidak cukup bukti pelanggaran pidana namun tetap diawasi perilakunya di masyarakat." Suaranya profesional tapi Aulia tahu di balik mata itu ada badai yang sama seperti dulu. Aulia keluar dari kantor polisi dengan kaki lemas. Sari sudah menunggu di luar memeluknya erat di trotoar yang masih sepi. "Kita pulang yuk," bisik Sari, tapi Aulia hanya bisa mengangguk sambil memandang ke belakang ke arah ruang sidang di mana Nadia masih berdiri di jendela. Kampung mereka yang dulu terasa hangat kini terasa seperti kandang yang mengawasi setiap gerak-gerik. Ibu tetangga sudah berkumpul di depan rumah memandang dengan mata penuh tuduhan. Aulia tahu ini baru permulaan konflik yang akan mengoyak hatinya pelan-pelan. Di dalam rumah, ibunya sudah menunggu dengan al-Quran terbuka di meja. "Anakku, apa yang kamu lakukan ini ujian dari Allah." Aulia duduk di lantai merasa tubuhnya berat. Ia tidak tahu harus menjawab apa karena dalam hatinya cinta untuk Sari bukanlah pilihan melainkan bagian dari dirinya yang tidak bisa dipisahkan. Malam itu setelah Sari tertidur lelah, Aulia duduk di teras memandang langit Yogyakarta yang penuh bintang. Ia teringat masa kuliah saat pertama kali bertemu Nadia di perpustakaan kampus. Mereka berdua sama-sama pemalu, sama-sama mencari jawaban tentang siapa diri mereka sebenarnya. Nadia yang saat itu masih berjilbab ketat pernah menangis di pelukannya, "Aku takut dosa tapi aku takut kehilangan kamu lebih besar." Mereka berpisah setelah ibu Nadia menemukan surat-surat cinta dan memaksa pindah kota. Kini Nadia menjadi hakim perempuan yang disegani di pengadilan negeri sementara Aulia hanya karyawan biasa di toko buku. Dan Sari masuk ke hidupnya 2 tahun lalu membawa cahaya baru yang tenang, tapi kini cahaya itu terancam padam oleh pandangan masyarakat. Aulia memegang ponsel membaca pesan dari ibu, "Besok Ustadz akan datang bicara dengan kamu." Ia tahu besok perdebatan akan dimulai dan ia tidak siap kehilangan siapapun. Pagi berikutnya Ustadz dari masjid kampung datang dengan senyum lembut tapi katakannya seperti pisau. "Nak Aulia, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi bukan sesama jenis.
Ini itnah akhir aman yang harus kita lawan dengan taubat. Ibu Aulia mengangguk setuju sambil menatap anaknya dengan mata penuh harap. Aulia duduk diam, tangannya memilin ujung hijab yang jarang ia pakai lagi sejak tinggal bersama Sari. Ia ingin menjawab bahwa ia masih sholat 5 waktu, masih puasa Ramadan, masih percaya pada Allah, tapi perasaannya untuk perempuan tidak hilang meski sudah berusaha bertahun-tahun. Tapi Ustadz melanjutkan, keluarga adalah pondasi masyarakat. Jika kamu rusak pondasi ini, kamu rusak seluruh kampung. Sari yang mendengar dari dapur keluar dengan mata merah, tetapi Ustadz, kami tidak mengganggu siapa-siapa, kami hanya ingin hidup tenang. Suasana langsung tegang. Ibu Aulia berdiri, kamu jangan bawa-bawa agama untuk membenarkan dosa. Aulia merasa terjepit di tengah dua orang yang paling ia cintai dan hormati. Siang harinya Nadia tiba-tiba muncul di depan rumah dengan mobil hitam resmi. Ia memakai kacamata hitam, tapi Aulia langsung mengenali langkahnya. Saya datang sebagai hakim yang menangani kasusmu kemarin, ada dokumen tambahan yang harus ditandatangani, katanya resmi, tapi matanya berkata lain. Mereka duduk di ruang tamu yang sepi. Sari pergi ke pasar sengaja memberi ruang. Nadia membuka map, tapi tangannya berhenti. Aulia, aku tidak sangka akan bertemu kamu lagi seperti ini. Suaranya pecah sedikit. Aulia merasa waktu mundur ke 10 tahun lalu saat mereka berdua duduk di taman kampus berpegangan tangan diam-diam. Kamu bahagia sekarang? Tanya Aulia pelan. Nadia tersenyum pahit. Aku hakim karena ibuku bangga aku menikah dengan laki-laki pilihan keluarga, tapi setiap malam aku masih ingat kamu. Pengakuan itu seperti bom kecil di dada Aulia. Mereka tidak saling sentuh, hanya duduk berhadapan, tapi udara terasa berat, penuh kenangan dan penyesalan. Malamnya setelah Nadia pergi, Sari bertanya dengan suara gemetar, dia mantanmu ya? Aulia tidak bisa bohong. Mereka berdua duduk di lantai kamar memeluk lutut masing-masing. Sari menangis pelan, aku takut kamu akan kembali ke dia karena dia bisa kasih kamu status yang masyarakat terima. Aulia memeluk Sari erat, aku pilih kamu, tapi aku juga tidak mau kehilangan keluargaku. Percakapan itu berakhir dengan tangisan bersama, tapi Aulia tahu retak sudah mulai muncul di hubungan mereka. Besok pagi ibu Aulia mengumumkan, kamu akan bertemu dengan anak tetangga sebelah, laki-laki baik dan saleh. Aulia merasa dunia semakin sempit, ia ingin lari, tapi kemana? Agama yang ia cintai, keluarga yang ia sayangi, dan cinta yang membuatnya hidup kini saling bertabrakan tanpa ada jalan keluar yang sempurna. Pertemuan dengan calon suami itu berlangsung kaku di ruang tamu. Namanya Rea, laki-laki baik dari keluarga yang taat. Ia bicara tentang rencana pernikahan dan bagaimana ia akan membimbing Aulia kembali ke jalan yang benar. Ibu Aulia tersenyum bahagia, tapi Aulia hanya bisa menatap lantai merasa seperti boneka yang sedang dijual. Malam harinya ia bertengkar hebat dengan ibunya. Ibu, kenapa memaksa aku menikah dengan laki-laki padahal ibu tahu aku tidak bisa? Ibu menjawab dengan suara bergetar, karena aku tidak mau kamu masuk neraka, nak. Agama kita jelas laki-laki dan perempuan. Kamu pikir aku senang melihat kamu menderita? Ini untuk kebaikanmu. Aulia keluar rumah berjalan sendirian di gang kampung yang gelap, merasa air mata mengalir tanpa suara. Ia berhenti di depan masjid mendengar adzan Isya, tapi kakinya tidak sanggup melangkah masuk. Sari menunggu di rumah dengan wajah lelah. Kita pergi saja dari sini, usul Sari, tapi Aulia menggeleng, kalau kita pergi ibuku akan sakit hati selamanya.
Mereka tidur berpelukan tapi tidur mereka gelisah. Pagi harinya Nadia menelepon, "Aku ingin bertemu kamu di luar kota, besok ada kai kecil di pinggir kali." Aulia pergi tanpa memberitahu siapa-siapa. Di kai itu Nadia sudah duduk dengan pakaian biasa tanpa toga. Mereka bicara berjam-jam tentang masa lalu, tentang bagaimana Nadia menyembunyikan identitasnya di balik jabatan tinggi, tentang bagaimana ia masih sholat tapi setiap malam bertanya pada Allah kenapa perasaannya tidak berubah. "Aku iri melihat kamu berani hidup bersama Sari," kata Nadia pelan. Aulia memegang tangan Nadia sebentar di bawah meja. "Tapi aku juga iri kamu punya keluarga yang utuh." Pertemuan itu membuat Aulia semakin bingung karena hatinya kini terbagi tiga, Sari, Nadia dan keluarganya. Pulang ke rumah ia mendapati Ustadz dan beberapa tetangga sedang rapat di ruang tamu. "Kami akan adakan pengajian khusus untuk kamu, nak," kata Ustadz. Aulia duduk mendengarkan ceramah tentang dosa kaum Nabi Lut, tapi di dalam hatinya ia bertanya apakah Allah benar-benar membenci cinta yang tulus seperti yang ia rasakan. Sari yang pulang dari kerja melihat kerumunan itu langsung masuk kamar menangis. Malam itu mereka bertengkar untuk pertama kali. "Kamu selalu memilih keluarga daripada aku," teriak Sari. Aulia tidak bisa membantah karena memang benar ia masih terlalu takut kehilangan ibunya. Konflik semakin dalam dan Aulia merasa dirinya sedang tenggelam perlahan tanpa ada tangan yang benar-benar bisa menariknya ke permukaan. Pengajian khusus itu berlangsung seminggu penuh. Aulia duduk di barisan depan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan suara indah, tapi setiap kata terasa seperti batu yang menindih dadanya. Ibu tersenyum bangga, tapi Sari semakin jarang bicara di rumah. Suatu malam setelah pengajian, Rea datang lagi membawa bunga dan proposal resmi. "Aku siap menunggu sampai kamu siap," katanya lembut. Aulia memandang bunga itu merasa mual. Di kamar ia menangis sendirian sampai Sari masuk dan memeluknya tanpa kata. "Makan aku," bisik Aulia. Sari hanya mengangguk tapi matanya sudah penuh luka. Nadia menelepon lagi, kali ini suaranya mendesak, "Aku dengar tentang perjodohan itu. Jangan lakukan Aulia, kamu akan menyesal seumur hidup." Mereka bertemu lagi di tempat yang sama. Nadia menceritakan bagaimana pernikahannya sendiri hancur di dalam diam. Ia tetap menjalankan kewajiban tapi hatinya kosong. "Aku mencintai kamu dulu dan masih sekarang," kata Nadia dengan air mata yang akhirnya jatuh. Aulia terpaku, mereka saling pandang lama sekali di bawah pohon besar di pinggir kali. Tapi Aulia menarik tangannya. "Aku tidak bisa Nadia, aku sudah punya Sari." Nadia mengangguk pahit, "Aku tahu, aku hanya ingin kamu bahagia meski bukan denganku." Pertemuan itu meninggalkan Aulia dengan rasa bersalah baru yang lebih berat. Di rumah ibu menemukan pesan dari Nadia di ponsel Aulia. "Siapa ini?" tanya ibu dengan suara dingin. Aulia menjelaskan semuanya dan untuk pertama kali ibunya menangis terisak. "Kamu masih memikirkan perempuan itu? Setelah semua yang kami lakukan untukmu." Malam itu rumah terasa seperti medan perang. Ibu mengancam akan mengusirnya jika tidak mau menikah dengan Rea. Sari mendengar semuanya dari kamar dan pagi harinya ia pergi membawa tas kecil. "Aku tidak sanggup lagi Aulia, aku cinta kamu tapi aku tidak mau jadi alasan kamu kehilangan keluarga." Aulia mengejarnya ke terminal bis tapi Sari sudah naik dan pergi tanpa menoleh. Dunia Aulia runtuh untuk kedua kalinya dalam sebulan. Aulia hidup seperti mayat berjalan selama 2 minggu berikutnya.
Ia pergi kerja seperti biasa tapi setiap malam pulang ke rumah kosong tanpa Sari. Ibu masih marah tapi kadang memasakkan makanan auritnya sebagai tanda perdamaian yang rapuh. Rea datang berkali-kali dengan kesabaran yang membuat Aulia semakin merasa bersalah. Suatu hari ia pergi ke pengadilan mencari Nadia. Mereka bertemu di kantin pegawai. Sari pergi, kata Aulia datar. Nadia memeluknya sebentar di lorong yang sepi. Aku di sini kalau kamu butuh. Tapi Aulia mundur. Aku tidak mau menyakiti orang lagi, Nadia. Di kampung berita tentang Aulia yang aneh sudah menyebar. Beberapa tetangga tidak lagi menyapa, bahkan ada yang berbisik kasihan keluarganya. Aulia mulai meragukan segalanya, apakah ia egois karena mempertahankan perasaannya atau justru pengecut karena tidak berani melawan. Ia pergi ke masjid sendirian, duduk di belakang mendengarkan khotbah Jumat tentang kasih sayang Allah. Air matanya jatuh diam-diam. Ia bertanya dalam hati, "Ya Allah, kalau ini salah, kenapa Engkau beri perasaan ini sekuat ini?" Pulang dari masjid ia menemukan ibunya sedang sholat malam dengan suara tangis pelan. Aulia ikut sholat di sampingnya untuk pertama kali setelah lama dan saat sujud ia merasa sedikit damai meski masalah masih ada. Nadia datang ke rumah malam itu dengan ibu. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Nadia bicara dengan tenang, "Lebu, saya juga pernah mengalami ini. Saya pilih menikah untuk keluarga tapi saya tidak bahagia. Mungkin Aulia perlu waktu untuk mencari jalan sendiri." Ibu terdiam lama kemudian berkata, "Saya hanya takut anak saya menderita di akhirat." Nadia mengangguk, "Saya mengerti Bu, tapi menderita di dunia juga bukan solusi." Percakapan itu tidak menyelesaikan apa-apa tapi setidaknya tidak ada teriakan lagi. Aulia merasa untuk pertama kali ada orang yang mencoba memahami tanpa menghakimi. Bulan berikutnya Aulia memutuskan untuk tinggal sendiri di kontrakan kecil dekat toko bukunya. Ia masih sholat, masih puasa, tapi ia juga masih mencintai perempuan. Sari tidak pernah kembali meski mereka masih bertukar pesan singkat penuh kesedihan. Nadia sesekali mengirim kabar, menanyakan kabar tanpa memaksa. Ibu mulai datang berkunjung membawa makanan dan mereka bicara pelan tentang cuaca dan tetangga, bukan tentang pernikahan lagi. Rea akhirnya menikah dengan gadis lain dan Aulia ikut mendoakan kebahagiaannya. Suatu sore Nadia datang ke kontrakan membawa kopi dan roti. Mereka duduk di teras kecil memandang matahari terbenam. "Aku sudah mengajukan cerai," kata Nadia pelan. Aulia terkejut tapi tidak berkata apa-apa. Mereka tidak kembali bersama tapi mereka saling memakan masa lalu. Aulia belajar bahwa cinta tidak selalu harus memiliki dan keluarga tidak selalu harus mengerti sepenuhnya. Ia menerima bahwa ia akan kehilangan sebagian orang yang dicintai tapi ia juga bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri. Di akhir perjalanan ini Aulia berdiri di jembatan kecil dekat kali memandang air yang mengalir. Ia tidak tahu apakah masa depan akan lebih mudah tapi ia tahu ia tidak lagi lari dari dirinya sendiri. Apakah mengikuti hati nurani selalu benar atau kadang tradisi dan agama harus diutamakan untuk menjaga keharmonisan keluarga?